pasti baik-baik saja ya. Nah, sekarang sudah saatnya kita untuk mulai ibadah. Cici undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Kiranya kami mohon ampun akan dosa kami. Sucikan dan kuduskan hati kami agar kami boleh layak beribadah di hadapan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita mengangkat pujian yang mengatakan bahwa Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Dia mengatakan juga bahwa Yesus akan turun ke dunia untuk yang kedua kalinya dan mengangkat kita orang-orang yang percaya. Yesus itulah satu-satunya. Menemani kita di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita angkat pujian hari-hari kulalui bersama Yesus. Yesus, suka duka tani.
harus berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa kita akan menjadi orang yang setia kepada Tuhan dan rajin beribadah, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Tuhan Yesus aku berjanji. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong orang tuanya untuk memberikan persembahan lewat transfer BCA dan OVO. Atau adik-adik juga bisa mengumpulkan uangnya ke dalam amplop dan memberikannya saat kita bertemu. Mari kita angkat pujian Thank You for the World. Yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar kami telah memberikan persembahan. Kiranya Kau yang boleh pimpin persembahan ini agar layak, agar berguna untuk pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sekarang sudah tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Cici undang adik-adik untuk bangkit berdiri kembali. Mari kita mengangkat pujian menyenangkan. Dari bencana untuk membantu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Oke, sebelumnya Cici mau memberikan pengumuman terlebih dulu ya. Pengumuman yang pertama, hari Kamis akan ada persekutuan Kamis jam 6 sore. Ibadah persekutuan Kamis akan dilakukan di YouTube. Link akan diberikan di grup sekolah minggu GKI yang Merah. Pengumuman yang kedua, minggu depan seperti biasa akan diadakan ibadah jam 1 siang. Untuk kelas batita, ibadah akan dilakukan di YouTube. Link akan diberikan di grup sekolah minggu GKI yang Merah. Dan yang kelas kecil dan kelas besar, ibadah akan dilakukan di Zoom. Link juga akan diberikan di grup sekolah minggu GKI yang Merah. Halo, selamat siang adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba Cici mau ajak kalian kalau dengar firman Tuhan, sebelumnya kita mau apa ini? Berdoa, lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin kami dan Tuhan telah menjaga kesehatan kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Cici mau bawa firman Tuhan tentang apa ya kira-kira? Di situ ada natsnya, ada dari Alkitab. Wah, berarti firman Tuhan kali ini benar-benar terjadi, ada di Alkitab ya. Cici mau ceritain tentang Yesus membangkitkan orang mati, seorang pemuda dari Nain. Siapa yang pernah melihat orang mati lalu hidup lagi? Siapa yang pernah lihat? Cici nggak pernah. Kalian pernah lihat nggak? Nggak pernah. Ya, Cici juga nggak pernah ya. Jadi waktu itu Yesus sedang pergi ke satu kota. Tuhan Yesus lagi jalan tuh sama murid-muridnya ke suatu kota yang bernama kota Nain ya. Lalu tuh coba kita baca sama-sama ya, kita belum belajar. Ada huruf N, ada huruf A, ada huruf I, ada huruf N lagi. Kalau dibaca jadi N ana, I N in, nain. Ulang lagi. N ana, I N in, nain. Sekali lagi. N ana, I N in, nain. Ya, good. Ya, Tuhan Yesus itu pergi bersama murid-muridnya. Lalu ketika dia sudah mau masuk ke gerbang kota, mau masuk ke kota itu, tiba-tiba ada orang, ngapain ini? Ngapain? Nah, nangis. Siapa di sini suka nangis? Cici suka nangis kalau sedih ya, atau Cici kalau jatuh, Cici juga suka nangis. Sakit ya, tapi ini nangisnya beda. Ini nangisnya dia kehilangan anaknya. Wah, kalau kalian punya boneka, siapa yang punya boneka? Atau punya mainan, siapa yang punya mainan? Kalau mainannya rusak, gak bisa dipakai lagi, rusak. Gak bisa dimainin, gak bisa dipegang-pegang lagi, dia rusak. Kalian, nah, nangis mana muka sedihnya, nangis ya, nangis. Tapi perempuan ini adalah seorang janda. Apa itu janda? Janda itu punya anak, tapi nggak punya suami. Jadi suaminya bisa saja pergi atau bisa saja meninggal ya. Jadi dia membesarkan anaknya sendiri. Ya, dia nangis-nangis. Lalu Tuhan Yesus lihat ya, orang ini nangis ya tuh. Jadi dia ini seorang janda ya, tidak memiliki suami.
Lalu Tuhan Yesus lihat. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan menangis. Wah, Tuhan Yesus bilang, jangan menangis, kata Tuhan Yesus ya. Kenapa memang jandanya ini nangis? Karena ada anaknya yang dibawa-bawa keluar kota ya, keluar gerbang kota ya, keluar dari kota itu, anaknya mungkin mau dikuburkan. Dia mati ya, anak seorang janda ini. Lalu kenapa nangis? Tuhan Yesus bilang jangan nangis. Ya. Lalu ketika Tuhan Yesus lihat, oh ternyata anaknya mati. Tuhan Yesus tahu gak kalau janda ini nangis karena anaknya mati? Tahu. Tuhan Yesus maha tahu ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, coba bawa ke sini ya. Lalu Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus hampiri perempuan itu, dia menghampiri orang muda itu yang sudah mati. Ya, lalu Tuhan Yesus bilang gini, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Disuruh bangun lagi. Loh, orang mati kok disuruh bangun ya? Siapa yang pernah lihat tadi Cici dan nanya, pernah lihat orang mati terus bangun? Cici nggak pernah. Tapi Tuhan Yesus bilang, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Lalu anak muda itu langsung yang tadinya merem, tiduran, langsung bangun ya. Seketika itu juga orang-orang kaget ya, orang-orang bilang, dia bangun. Ya, lalu orang-orang itu melihat anak muda ini berjalan ya. Dia jalan kemana? Dia lari ke ibunya yang tadi nangis ya. Dia meluk ibunya, aku tidak mati ya, jangan menangis. Dia menghibur ibunya mungkin ya. Lalu semua orang di situ ketakutan. Tapi selain ketakutan, orang-orang di sana tuh lihat. Mukanya senyum, ada yang angkat tangan, berarti ngapain? Ada orang-orang itu memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan ya, mereka bernyanyi-nyanyi mungkin, mereka memuji Tuhan. Ya, mereka memuliakan Tuhan. Wah, mereka senang. Mereka langsung mikir, wah ini nabi dari Allah. Apa sih Cici nabi? Nabi itu seorang yang dikirim sama Tuhan, yang dikirim sama Tuhan. Ya, mereka ceritain dari orang ke orang. Aku ceritain ke teman aku, ada orang muda bangkit, dibangkitkan oleh Yesus itu, yang namanya Yesus. Aku cerita ke teman aku, ya semua orang dicerita-cerita, jadi seluruh Yudea dan daerah sekitarnya jadi tahu. Wah, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Oh, Yesus membangkitkan orang mati. Wah, semua orang jadi tahu kalau Tuhan Yesus adalah orang yang punya kuasa. Ya, mereka taunya Tuhan Yesus itu nabi, tapi padahal Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu bukan sekedar nabi, bukan orang yang dikirim Tuhan saja, tapi memang dia sendiri adalah Tuhan ya. Siapa sih yang Cici mau nanya? Siapa sih yang menyelamatkan orang mati tadi? Anak muda yang mati tadi yang ibunya nangis-nangis, siapa sih nyelamatin tuh di depan ada? Coba kita baca sama-sama ya. Tuhan Yesus Kristus. Ada huruf T, U, H, A, N. Berarti Tuhan. Ada huruf Y, E, S, U, S. Yesus. Ada huruf K, R, I, T, U, S. Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi nyelamatin orang muda tadi siapa yang membangkitkan? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus Kristus itu siapa, Cici? Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia adalah pencipta. Tuh di depan ada pencipta. Ada huruf P, E, N, C,
C-I-P-T-A. Pencipta, ya. Pencipta yang ciptain Cici, yang ciptain kalian, yang ciptain mama papa, ya. Jadi kita walaupun lahir dari mama papa, tapi mama papa lahir dari mana? Dari nenek sama kakek. Tapi nenek kakek dari siapa? Nah, jadi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu kita keturunan Adam dan Hawa, ya. Lalu Tuhan Yesus memiliki apa sih? Kok bisa dia membangkitkan orang mati? Dia punya kuasa. K-U-A-S-A. Ulang lagi. K-U-A-S-A. Kuasa. Ya, Tuhan Yesus punya kuasa. Cici, lalu kita harus ngapain? Aku harus ngapain dong? Kita harus ngapain tuh, ada gambar di depan. Ini ngapain nih? Berdoa. Bersyukur. Hah, kok berdoa, Ci? Kok bersyukur? Iya, berdoa dan bersyukur. Mau ngapain, Ci? Berdoa sama siapa? Sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita. Coba sama-sama tarik napas. Coba Cucu mau ajak kalian. Coba tarik napas. Cium. Buang. Tarik lagi. Nafas. Tuhan masih memberikan kita nafas. Tuhan masih mengizinkan mata kita kebuka. Tuhan masih mengizinkan kita bergerak. Tuhan masih mengizinkan kita berbicara, bernyanyi. Tuhan masih mengizinkan kita mendengar firman Tuhan. Ya, jadi kita harus berdoa, bersyukur, berdoa, pray. Kita harus berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati kami. Tuhan telah memimpin kami sehingga kami bisa selamat, bisa disertai Tuhan. Ya, Cici mau ajarin itu hari ini. Kita harus berdoa, bersyukur ya. Kita mau makan, kita berdoa. Kita bangun, kita baru bangun, kita berdoa. Kita mau pergi, kita berdoa. Kita dapat kabar good, kita bersyukur berdoa. Kita dapat kabar bad, kita juga berdoa ya. Semuanya berdoa, bersyukur, berterima kasih mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mau angkat pujian. Allahku besar, kuat dan perkasa. Ya, artinya punya kuasa, kuat dan perkasa. Kita angkat pujian ya. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung-gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Iya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa menyertai kita, Tuhan bisa membangkitkan orang mati tadi ya. Wah, hebat sekali Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Cici mau ajak kalian berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan telah memberkati kami. Tuhan telah menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.